Shalom. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Oke, sebelum kita mulai PA pada sore hari ini, mari kita menyanyikan lagu Satukan Hati Kami. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan ibadah pada sore hari ini, mari kita berdoa. Tuhan berdoa kita berdoa serta mengambil diri kita memulai ibadah hari ini berkati supaya apa yang kami gunakan dari beberapa doa ini pada orang-orang yang berdoa. Beri juga kami untuk ibadah pada sore hari ini berkati sama mereka yang berdoa.
teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita angkat satu pujian firman yang kita berikan. Halo bro, sis. Oke, kabare. Baik wae toh. Nah, ketemu lagi sama saya. Dan untuk hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, di mana saya ngambilkan firman Tuhan nggak usah panjang-panjang, pendek aja, yang pasti kalian sudah tahu ceritanya seperti apa. Saya ambilkan bacaannya dari 1 Samuel pasal 17 ayat 48 sampai ayat 50 saja. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau menerima firman Tuhan, merenungkannya dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bro, sis, ada seorang anak bernama Tommy. Tommy ini dia bersekolah sebuah sekolah. Nah, karena memang dia sudah masuk umur sekolah. Harapan dari orang tuanya, Tommy ini tentu menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, dan segala sesuatu yang baik menjadi harapan orang tuanya. Hari demi hari dilalui Tommy bersama teman-temannya di sekolah. Dia berusaha untuk menuntut ilmu dengan baik. Dia berjuang keras bagaimana supaya dirinya menjadi
pandai, dia menjadi orang yang pinter, dan dia berusaha untuk menjadi seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Tapi, bro, sis, ketika ujian datang, dia memang berusaha untuk mengerjakan semuanya dengan baik. Namun, hasil yang didapat oleh Tommy tidak seperti apa yang diharapkannya dan tidak seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Ya, itu yang pertama bagi dia dan bagi orang tuanya. Ya wis lah, rapopo, masih ada kesempatan lagi untuk mengulang lebih baik. Ibunya Tommy selalu memberikan dukungan kepada Tommy. Nggak apa-apa nak, kamu harus terus berusaha lagi. Kamu pasti bisa lebih baik daripada ini. Hari berlalu lagi, dia terus belajar di sekolahnya bersama dengan teman-teman. Sampai pada suatu saat, dia harus menghadapi soal ujian lagi. Yang kedua ini harapan orang tuanya sama. Tommy akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Tommy sudah berusaha keras belajar di rumah dan sekarang waktunya dia ujian di sekolah. Hasilnya sis apa? Dengan bangganya Tommy menerima hasil tesnya, kertasnya itu dibawa, dipamerkan pada teman-temannya. Hore, aku dapat 10. Hore, aku dapat 10. Dengan bangganya dia mengatakan itu. Sementara teman-temannya pada bengong. 10. Teman yang ngangkat kertas. Tahu bro sis nilai temennya berapa? 80, 90, paling bawah itu 70. Jadi nilai 10-nya Tommy itu bukan nilai 10 sempurna, tidak, tetapi itu adalah nilai terendah yang ada di kelasnya itu. Dia salah berpikir, tapi ya dia bangga saja mendapatkan nilai 10 sekalipun teman-temannya lebih tinggi daripada dia. Bro, sis, untuk kesempatan yang kedua, ibunya masih oke, kamu harus belajar lagi Tommy, kamu pasti bisa seperti teman-temanmu. Tommy berusaha lagi. Gurunya pun juga memberikan kesempatan lagi kepada Tommy untuk belajar lebih giat, dan lebih giat. Sampai pada ujian berikutnya, nilai Tommy pun tidak bisa beranjak naik. Bahkan dia menjadi bahan ejekan teman-temannya, bahkan dia ditertawakan teman-temannya, diolok-olok oleh temannya. Tapi ya bagi dia itu biasa saja. Sampai suatu saat, bro sis, gurunya menitipkan surat untuk orang tuanya. Tommy, ibu bawa surat, dan tolong surat ini kamu bawa pulang ke rumah, berikan pada orang tuamu. Isinya apa bu? Udah, bawa ke rumah, biar orang tuamu yang membaca sendiri apa isinya. Ya bu, baik. Tommy membawa surat itu, lalu dia bawa pulang dan diberikan kepada ibunya. Ibu, ada surat dari bu guru. Ibunya menerima. Oke, terima kasih Tommy. Saat dibuka surat itu, bro, sis, isinya apa? Tommy juga penasaran. Bu, isinya apa? Ibunya masih diam dan berpikir, apa yang harus disampaikan pada Tommy? Ibunya sambil mengangguk-angguk membaca surat dari gurunya. Tommy masih penasaran lagi. Bu, apa isinya? Ibunya mengatakan, isinya begini. Tommy, kamu adalah anak yang cerdas. Kamu anak yang jenius. Kamu anak yang pintar. Sehingga gurumu menjadi kesulitan untuk mengajar di sekolah. Dan teman-temanmu sepertinya juga menganggap kamu adalah anak yang pintar dan jenius lebih daripada mereka. Nah, sekarang gurumu minta supaya kamu belajar dulu aja di rumah, tidak bersama dengan teman-teman yang lain. Oh begitu ya Bu? Lalu aku harus belajar di mana? Kalau isi suratnya begini berarti kamu harus belajar di rumah saja dengan ibu. Baik Bu, tidak apa-apa, aku belajar di rumah saja sama ibu. Lalu Tommy pergi meninggalkan ibunya. Terus dalam hati ibunya menangis. Kenapa?
Karena sebenarnya isi suratnya bukan itu. Isi suratnya adalah keluhan dari gurunya yang mengatakan bahwa Tommy itu sangat sulit untuk diajar. Maaf kata nih, Tommy itu terlalu bodoh. Tommy itu nggak bisa menjadi anak yang pintar, nggak bisa karena terlalu bodoh tadi. Maka dia harus belajar dengan orang tuanya saja di rumah. Sebenarnya berarti isinya kan gurunya sudah nggak sanggup lagi untuk menangani si Tommy. Tapi luar biasanya seorang ibu mengatakan pada anaknya supaya tidak patah semangat. Apa? Kamu anak yang jenius, kamu anak yang pintar. Ibunya tidak mau si Tommy bersedih. Nah, lalu hari-hari dijalani. Mereka berdua terus memberikan pelajaran dan belajar. Ibunya memberikan pelajaran, si Tommy belajar dari ibunya. Bro, sis, Tommy tidak pernah patah semangat. Dia belajar sendiri, semangat belajarnya luar biasa, didikan dari ibunya dia terima dengan baik. Lalu dia ini anak yang anak orang Jawa itu bilangnya itu rodok ndritis gitu. Ndritis iki demek kain, terus diotak-atik dan sebagainya gitu. Tapi itu dia belajar. Sampai pada suatu saat di umurnya yang sudah mulai beranjak remaja, dia mencoba untuk masuk ke ruangan laboratorium ayahnya. Ayahnya punya lab di rumah. Lalu dia belajar sendiri dan sampai pada akhirnya dia menemukan yang namanya telegraf. Luar biasa nih si Tommy. Mulai tahu kan siapa Tommy sebenarnya. Nah, terus dari situ dia belajar terus, bahkan dia sampai mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Dia berjualan koran di terminal, di stasiun yang ada di daerahnya sana. Terus dia berjuang bagi dirinya sendiri. Sampai pada suatu saat, Tommy bisa menemukan sesuatu yang luar biasa yang sampai dengan saat ini masih kita pakai. Ini dari orang yang tidak sekolah. Ini dari orang yang dibilang bodoh. Ini dari orang yang tidak bisa apa-apa, kata gurunya begitu. Tapi sampai sekarang karyanya dia masih kita pakai. Tahu apa? Lampu pijar. Itu yang menemukan justru si Tommy yang tidak sekolah, yang belajar sendiri di rumah. Tapi karena berusaha dengan keras, dia penuh dengan keyakinan, maka dia berhasil menemukan lampu pijar. Tahu nama lengkapnya Tommy siapa? Ya, Thomas Alva Edison. Bro, sis, hampir senada dengan si Tommy. Perjuangan yang keras, mungkin diremehkan oleh orang, pernah dialami oleh tokoh Alkitab yang namanya Daud. Bagaimana tidak? Dia masih remaja. Alkitab mengatakan kulitnya masih kemerah-merahan, parasnya itu cakap dan sebagainya. Ini masih remaja, usia remaja. Dia juga belum boleh maju ke medan perang karena usianya yang masih remaja. Tapi pada suatu saat, ketika bangsa Israel menghadapi bangsa Filistin, tampillah seorang yang gagah berani dari bangsa Filistin yang namanya adalah Goliat. Tingginya kurang lebih 3 meter. Dia berpakaian perang komplit, dengan senjata perang komplit, juga pasukan paling depannya Filistin. Gagah perkasa, dan saya yakin dia selalu menang dalam perang. Buktinya dia masih hidup. Artinya kalau dia perang memimpin bangsa itu dia pasti menang. Nah, ini sudah berpengalaman perang. Menghadapi bangsa Israel dia tidak takut. Apa itu jadi? Bangsa Israel justru takut kepada Goliat. Mereka tidak yakin bisa mengalahkan Goliat. Mereka tidak yakin untuk menghadapi Goliat yang gagah perkasa dan luar biasa ini. Mereka ketakutan, mencari strategi bagaimana untuk mengalahkan Goliat dan mengalahkan bangsa Filistin. Dalam ketakutan mereka, Daud yang masih remaja itu datang ke perkemahan prajurit perangnya Israel. Dia datang ke orang-orang Israel yang saat itu maju berperang. Dia datang untuk mengirimkan makanan bagi kakaknya yang berperang sebenarnya. Tapi di situ dia mendengar bahwa
sedang ada satu pergumulan yang berat yang dihadapi oleh bangsa Israel ketika mereka harus melawan Goliat. Lalu Daud mengatakan, aku akan maju untuk menghadapi Goliat. Bro, sis, anak kecil, masih anak remaja, belum berpengalaman perang, nggak punya kemampuan apa-apa dalam berperang dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia berani dan dia yakin dia bisa menghadapi Goliat. Lalu karena tekadnya yang begitu besar, karena keinginan dan semangatnya yang menyala-nyala itu, maka ada seorang membawa dia kepada Raja Saul yang menjabat pada saat itu. Dia minta izin kepada Raja Saul, boleh nggak maju melawan Goliat? Awalnya Saul berpikir, ini hanya lelucon saja, bagaimana mungkin seorang anak kecil yang tidak punya kemampuan apa-apa, yang mungkin pada saat itu juga belum pernah berperang akan menghadapi Goliat yang pengalamannya luar biasa. Tidak mungkin bisa. Tetapi Daud berhasil untuk meyakinkan Raja Saul, hambamu ini seringkali menghadapi hewan-hewan buas yang akan menerkam kambing domba milik ayahku. Dihadapi dan mereka akhirnya bisa dikalahkan oleh si Daud. Dan Daud mengatakan kepada si Saul, Goliat akan punya nasib yang sama dengan hewan-hewan buas itu. Ada Allah yang akan menolong Daud. Ada Allah yang tidak pernah meninggalkan Daud. Ada Allah yang akan memberi kemenangan demi kemenangan pada umat pilihan. Karena tekadnya yang besar itu, maka kemudian Saul mempersilahkan Daud untuk pergi berperang melawan Goliat. Apa yang terjadi, bro, sis? Ketika berhadapan dengan Goliat, dia pun diejek, diremehkan oleh Goliat. Kamu anak kecil, kamu anggap apa? Kok ngeremehnya aku? Akan aku bunuh engkau dan dagingmu akan kuberikan kepada burung-burung di udara. Tapi yang namanya Daud tidak takut sama sekali. Demi nama Allah, dia yakin dia bisa mengalahkan si Goliat. Dan benar saja, ketika Goliat maju, Daud pun maju. Apa yang dilakukan Daud? Dia mengambil batu di dalam sakunya, ditaruh dalam umbannya, lalu dia mengayunkan umbannya dan dilempar tepat mengenai dahinya Goliat. Tersungkurlah Goliat dan matilah dia. Bro, sis, mungkin kita merasa bahwa kita masih remaja. Mungkin kita merasa bahwa aku raiso apa-apa. Mungkin kita dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Mungkin kita diremehkan karena usia kita yang masih muda, masih remaja. Belajar dari Thomas Alva Edison. Belajar dari Daud. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi orang-orang yang punya semangat dan tekad yang kuat untuk meraih apa yang diharapkan. Sekali lagi, pertolongan Tuhan selalu ada bagi orang-orang yang tetap semangat dan punya tekad kuat untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Bro, sis, kalian juga bisa seperti Thomas Alva Edison. Kalian juga bisa seperti Daud. Walaupun masih muda, walaupun masih remaja, tapi kamu harus buktikan bahwa semangatmu, tekadmu yang kuat membuat engkau menjadi orang yang berhasil. Jangan pernah patah semangat, terus berjuang. Dalam situasi dan kondisi pandemi seperti ini pun bukan menjadi penghalang untuk kamu menjadi orang yang hebat. Terus berusaha, terus bersemangat, terus hidup di dalam Tuhan. Maka apa yang menjadi harapanmu, apa yang menjadi keinginanmu, pasti dapat engkau raih. Tuhan memberkati kalian anak-anak muda yang terus bersemangat dan siap untuk melakukan segala sesuatu demi meraih cita-cita. Tuhan memberkatimu, bro, sis. Amin.